Keesokan harinya, tepatnya setelah ketiga murid Syajaratul Yakin melaksanakan ibadah sholat sunnah duha, terlihat ketiganya berkumpul di dataran yang agak luas di sekitar gubuk Syajaratul Yakin. Tidak lama tampak kakek tua alim berjalan mendekati mereka semua, sembari membawa sebuah gulungan kain putih. Lalu sang kakek mulai berkata, "Muridku semuanya, hari ini kakek akan menguji seberapa besar kepatuhan kalian semua terhadap perintah kakek." Lalu sang kakek mulai mengeluarkan badik candikula dari balik gulungan kain putih yang ia pegang. Mata Piso Jalak dan Rala Juntai sempat terbelalak lebar melihat badik tersebut. Mereka berdua merasa takjub akan kediahan buah mahakarya sang guru. Hanya Lagapunta yang tampak tenang. Itu karena hatinya selalu terjaga dari lingkar zikir yang terus saja ia istiqomahkan setiap harinya. Kakek menginginkan salah satu dari kalian untuk memegang warisan kakek ini, namun kalian bertiga harus bertarung satu dengan yang lainnya. Gunakan kemampuan bela diri dan kekuatan batin kalian secara maksimal. Kakek tidak menginginkan warisan kakek ini didapat hanya dengan perjuangan yang tidak memiliki tantangan, ucap Syajaratul Yakin. Tantangan kali ini benar-benar akan membuat kalian berada pada kondisi yang sangat sulit, di mana kalian bertempur namun tidak boleh saling melukai. Menggunakan kekuatan maksimal namun tidak diperbolehkan mencelakakan saudara kalian sendiri. Apabila salah satu dari kalian tidak maksimal dalam mempergunakan kemampuannya, maka itu sudah dipastikan akan mudah dipatahkan oleh yang lainnya. Lanjut Syajaratul Yakin. Ini perintah kakek, maka yang tidak menggunakan keseriusan dan kemaksimalan dalam melaksanakan keilmunya, maka kakek akan putuskan bahwa hari ini adalah hari terakhir dia berada di gubuk kakek ini, ucap kakek tua alim sembari menajamkan ucapannya, tanda ia amat serius dalam memberikan tantangan ujian kepatuhan. Lagapunta, ucap Syajaratul Yakin sembari menoleh ke arah murid tertuanya. Dengan sigap Lagapunta menunduk, "Saya guru," jawabnya cepat. "Engkau kakek larang untuk menggunakan ilmu Fata Morgana. Karena adik-adikmu tidak akan ada yang sanggup menghadapinya, cukup pakai jurus 12 langkah kalimat syahadat dan capit wajah," perintah sang kakek. Dengan cepat Lagapunta menjawabnya, "Siap guru." Tiba-tiba tangan kanan Piso Jalak terangkat ke atas, "Maaf kakek, bila Mas Lagapunta dilarang untuk menggunakan ilmu pamungkasnya, itu berarti tidak adil, karena Mas Lagapunta tidak maksimal dalam menggunakan kemampuannya," ucap Piso Jalak. "Dan aku bersama adik Rala Juntai apabila nanti memenangkan pertandingan, itu berarti menang dalam keadaan yang tidak adil," lanjutnya. Bibir Syajaratul Yakin terlihat tersenyum. "Kapan engkau bisa mengalahkan kakak seperguruanmu Piso Jalak?" tanya sang guru. Piso Jalak sempat tertunduk. Ia mengingat semua latihan saat bersama Lagapunta, tak sekalipun ia bisa mengimbanginya. Apalagi untuk memenangkannya, itu pun hanya berhadapan dengan jurus 12 langkah kalimat syahadat ataupun ilmu capit wajah. Namun di dalam hatinya, Piso Jalak menginginkan bahwa Lagapuntalah yang berhak menerima warisan sang guru. "Baiklah, kakek mengizinkan Lagapunta menggunakan ilmu Fata Morgananya," ucap sang kakek lalu melemparkan badik candikula ke tengah-tengah dataran yang sering dijadikan tempat latihan oleh kanuragan para murid-muridnya. Sungguh ajaib. Badik itu berputar laksana gasing dan kemudian berhenti mengambang di atas tanah sekitar 1 meteran dalam keadaan berdiri. "Bersiap-siaplah kalian, nanti kalian harus berdiri membentuk segitiga sejauh 11 meter dari badik tersebut, kemudian kalian harus mendapatkan badik tersebut," perintah sang guru sembari berjalan menuju gubuk miliknya. Ketiga murid Syajaratul Yakin saling berpelukan. Lagapunta selaku murid tertua segera berkata, "Ingat perintah guru, kalian harus maksimal. Jika kalian tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh maka konsekuensinya adalah kalian akan berhenti berguru di tempat yang kita cintai ini," ucapnya dengan nada yang halus lagi berwibawa. Piso Jalak dan Rala Juntai mengangguk tanda mengerti. Kedua adik seperguruan itu berkata hampir berbarengan dengan ucapan yang sama, "Maaf jika nanti aku tidak sengaja melukai Mas Laga." Lagapunta tersenyum, "Mas juga minta maaf jika nanti tidak sengaja melukai kalian berdua," jawabnya lembut. Lalu ketiganya mulai berjalan menuju titik awal ujian. 11 meter dari jarak badik candikula dan membentuk segitiga. Mata Syajaratul Yakin terus memperhatikan ketiga murid kesayangannya, hatinya berdoa dan meminta yang terbaik bagi ketiganya. Dengan mengangkat tangan kanannya maka ujian kepatuhan resmi ia buka. Melihat tangan gurunya memberikan aba-aba mulai,
Ketiga murid Syajaratul Yakin mulai berlari secepat kilat menuju Badik Candikula. Ketiganya tampak mengambil batu-batu kecil dari sekitar mereka masing-masing. Lagapunta dengan kekuatan fatamorgananya menarik batu-batu kecil dari tanah hingga masuk ke dalam selipan jemarinya. Sementara pisau jalak menghentakkan kakinya sehingga membuat batu-batu berterbangan ke samping kanan dan kirinya lalu dengan sigap menangkapnya. Sementara Rala Juntai sambil berlari mendekati Badik Candikula, ia menendang batu-batuan kecil sehingga berserakan terangkat ke depannya, lalu dengan sigap menangkapnya. Sekitar jarak 5 meter lagi dari keberadaan Badik Candikula, ketiganya berteriak keras, "Selentik Kilaat! Selentik Kilaat!" Seketika terdengarlah suara tabrakan batu-batu kecil yang diluncurkan oleh ketiganya. Suaranya bergemuruh, dan radius 5 meter itu seketika dipenuhi dengan debu halus akibat benturan sesama batu yang berterbangan. Mata Syajaratul Yakin seketika berkaca-kaca. Cucuku pisau jalak, dia selalu mengarahkan batunya untuk menghadang lesatan batu yang mengarah kepada dua saudaranya. Batu dari Rala Juntai yang mengarah ke arah Lagapunta, ia hadang dengan menggunakan batunya, dan sebaliknya batu dari Lagapunta yang mengarah kepada Rala Juntai, juga ia hadang dengan menggunakan batunya, sementara dua batu dari saudaranya harus ia terima menghantam tubuhnya sendiri. Lagapunta dan Rala Juntai tentu tidak menyadari hal itu, ucap Syajaratul Yakin dalam hatinya. Pisau jalak, walaupun engkau saat ini sudah dalam perlindungan ajian Asma Kurung, akan tetapi, pastinya engkau masih merasakan betapa sakitnya hantaman batu yang bersarang di tubuhmu. Napas Syajaratul Yakin terlihat tertahan beberapa detik lamanya. Setelah batu-batu kecil yang berada pada ketiganya habis, Lagapunta, Pisau Jalak dan Rala Juntai segera menerapkan ajiannya masing-masing untuk menggapai Badik Candikula. Jengkal Buana, 12 langkah syahadat. Saltamuhin. Lagapunta dengan 12 langkah syahadatnya bergerak seperti bayangan, sementara Rala Juntai dengan saltamuhinnya melesat laksana seekor burung serigunting, dan Pisau Jalak bergerak cepat dengan jengkal buananya. Ketiga murid itu berjuang untuk menggapai Badik Candikula, namun terlihat ketiganya merasakan betul betapa sulitnya perjuangan mereka. Pertarungan ketiganya tanpa terasa kini sudah memasuki waktu hampir genap 1 jam. Keringat mulai membanjiri tubuh ketiganya dan suara napas mulai terdengar sedikit cepat. Rala Juntai yang sangat lincah menerjang itu sebenarnya menyembunyikan kata hatinya. "Maaf Mas Laga. Mas Pisau, aku adalah murid termuda, maka aku tak layak memiliki atau memegangan warisan guru. Biarlah aku akan terus mengimbangi kalian berdua, sampai di antara kalian berdua berhasil memegang badik yang indah itu," ucapnya dalam hati. Sementara itu di dalam hati Lagapunta ia berucap, "Maaf adik-adikku, aku tidak akan mengizinkan kalian berdua memegang pusaka ini, perbawanya sungguh sangat luar biasa. Bahkan aku pun tak berani untuk memilikinya. Biarlah guru yang akan terus menyimpannya," ucapnya dalam hati. Dan di dalam hati, Pisau Jalak berkata, "Maaf Mas Laga, adik Rala Juntai, tak pernah aku ragukan kepatuhan kalian kepada guru. Juga tak pernah aku ragukan kasih sayang kalian kepada guru dan aku. Namun jika kita terus bertempur seperti ini, kita semua akan kehabisan tenaga dan pertempuran ini tak akan berakhir. Maka demi mengakhiri ujian ini, izinkan aku untuk memegang badik warisan guru ini. Walau sebenarnya tak ada niat dalam hatiku untuk memilikinya, namun aku berbuat demi mengakhiri pertempuran yang kita lakukan." Selanjutnya Pisau Jalak berteriak keras, "Hiya Aat!" sembari melesat untuk menggapai Badik Candikula.